Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan soal barisan dan geometri untuk matematika kelas 10. Soal ini saya ambil dari buku Erlangga untuk kurikulum Merdeka. Dimulai dari nomor 1 untuk barisan geometri ya. Ada diketahui soalnya suku ke-9 dari barisan geometri 256, kemudian 284, 384, 576, dan seterusnya adalah, jadi mencari suku ke-9 dari barisan geometri. Pertama diketahuinya berarti suku pertamanya itu A sama dengan 256, kemudian kalau barisan geometri itu identik dengan rasio. Rasio itu bisa jadi dari U2 dibagi U1, yakni 384 dibagi sama 256. Jika disederhanakan maka menjadi 3/2. Maka rasionya adalah 3/2. Kemudian mencari suku ke-9 atau U9, caranya harus hafal dulu rumus UN-nya. UN sama dengan kalau geometri A kali R pangkat N min 1. A itu suku pertama, R itu rasionya. Maka U9, A-nya diganti U pertamanya atau A-nya di sini 256, sudah kita cari tadi atau kita ketahui. 256 rasionya tadi 3/2. N-nya itu kan N-nya 9, berarti 9 kurang 1 jadi 8. Berarti sama dengan 256 dikali 3 pangkat 8 per 2 pangkat 8. Nah, 256 ini adalah aslinya 2 pangkat berapa di sini? Kalau 256 kan 2 pangkat 8 juga. Jadi 256 kalau 2 pangkat 8 juga 256. Jadi dicoret. 2 pangkat 8 sama 256 dicoret. Jadi hanya 3 pangkat 8. 3 pangkat 8 berarti kalau 3 pangkat 4 81 berarti 81 dikali 81 sama dengan 6561. 6561 karena 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 8 kali. Oke, berarti jawabannya yang A. Mudah ya, masih bisa dipahami ya. Untuk soal nomor 1 bisa dicek juga jawaban kalian apakah sudah sesuai dengan kuncinya atau jawaban yang benar. Kemudian next ke soal nomor 2, suku ke-15 dari barisan 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, dan seterusnya adalah, berarti ini barisan geometri ya, karena ada rasionya dari 1/32 sampai 1/16. Jadi harus bisa membedakan dulu apakah ini barisan geometri atau barisan aritmatika. Berarti barisannya seperti itu, suku pertamanya atau A-nya sama dengan 1/32. Kita cari rasionya atau perbandingannya dari suku kedua dibagi suku pertama. Berarti 1/16 dibagi dengan 1/32. Berarti 1/16 dikali 32/1 ya dibalik ya kalau pembagian pecahan. Berarti 32 bagi 16 berarti 2. Rasionya 2. Dari suku pertama dikali 2 jadi suku kedua dikali 2 jadi 1/8, 1/8 kali 2 jadi 1/4, dan seterusnya. Suku ke-15 berarti mencari U15. Caranya UN, rumusnya tadi AR pangkat N min 1. Berarti U15, N-nya 15 ya. Berarti N-nya diganti 15 ini suku pertamanya tadi 1/32. Rasionya 2. Ini rasionya 2. N-nya 15 dikurangi 1. Berarti 1/32 dikali 2 pangkat 14. Nah, 1/32, 32 itu 2 pangkat 5. Dikali 2 pangkat 14. Sebenarnya kalau mau dijabarin 2 pangkat 14 berapa dibagi 2 pangkat 5 berapa itu bisa sih, cuman agak lama. Jadi lebih gampang kalau kita kerjakan menggunakan sifat eksponensial. Jadi 2 pangkat 14 dibagi 2 pangkat 5. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 hasilnya jadi berapa 2 pangkat 9? Jadi 2 pangkat 9 adalah 512 ya. Karena 2 pangkat 10 kan 1024, berarti 2 pangkat 9 itu 512. Atau berhitung secara manual, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai 512. Berarti jawabannya yang C.
Oke, tidak bingung ya untuk menentukan, terutama untuk mengetahui rasionya ini yang perlu perhitungan ya. Bisa kalian gunakan U4 dibagi U3 boleh, atau U3 dibagi U2 boleh. Jadi nggak selalu harus U2 dibagi U1. Yang penting dua suku yang berurutan. Sukunya dibagi dengan suku sebelumnya. Sebenarnya kalau kalian sudah memahami eksponensial atau perpangkatan, bahkan akan lebih mudah untuk menghitung hasil akhirnya. Lanjut soal nomor 3. Dari satu barisan geometri diketahui suku ketiganya adalah 4 dan suku ketujuhnya adalah 324. Suku keenam barisan itu adalah, jadi diketahui suku ketujuhnya, suku ketiga dulu ya, U3-nya 4, suku ketujuhnya sama dengan 324. Dicari U6-nya berapakah dia? Ya, kalau dikira-kira ya lama ya, jadi kita bisa hitung menggunakan rumus dari UN. UN sendiri rumusnya itu kan A kali R pangkat N-1. Berarti kalau U7, berarti kan A-nya kita belum tahu A, R, N-nya diganti 7 kan? 7 kurangi 1, jadi AR pangkat 6. Sedangkan kalau U3 yang kita ketahui ini, U3 berarti kan AR pangkat N-nya 3 kurangi 1, jadi AR pangkat 2. Nah, dari 2 ini kita bisa eliminasi. Atau bisa juga menggunakan perperan ya. Kalau misalnya kemarin aritmatika bisa menggunakan eliminasi dikurangi, kalau ini bisa dibagi atau dikali silang. Kita coba eliminasi U7 dibagi U3. U7-nya tadi berapa? 324 dibagi sama U3-nya 4 ya. Di sini kan kita sudah ketahui. U7 tadi AR pangkat 6. U3-nya AR pangkat 2. Sama dengan 324 dibagi 4 ya. Hasilnya 81. Nah, AR pangkat 6 dibagi AR pangkat 2, A bagi A habis. R pangkat 6 dibagi R pangkat 2 sama-sama R pangkatnya dikurangi. 6 kurangi 2 jadi R pangkat 4 sama dengan 81. 81 sendiri ini adalah 3 pangkat 4 ya. R4 berarti sama dengan 3 pangkat 4. Berarti sama-sama 4 di sini, berarti R-nya sama-sama 3. Ya, kita pakai yang bawahnya, karena atas sudah sama, tinggal pakai bawahnya. Rasionya sama dengan 3. Sudah ketemu rasionya 3, kita bisa mencari A-nya. Ya, mau pakai U7 boleh, mau pakai U3 juga boleh. Kita pakai U3 ya. U3 sama dengan kan tadi suku 3-nya 4 ya. Padahal AR pangkat 2, U3 AR pangkat 2 sama dengan 4. R-nya ini 3, berarti A kali 3 pangkat 2, rasionya 3, kita udah ketemu tadi. Sama dengan 4, berarti 3 pangkat 2 itu 9, berarti 9A sama dengan 4, berarti A-nya sama dengan 4/9. Ya. Sudah ketemu suku pertamanya 4/9, rasionya 3, berarti kita tujuannya mencari apa nih? Mencari U6 ya. U6 kan berarti AR pangkat 5. N-1 sih, 6 kurang 1 jadi 5. A-nya tadi ketemu 4/9, rasionya 3, 3, R pangkat 5. Oke. 4/9. 3 pangkat 5 berarti kan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 gitu ya, kalau mau dituliskan manualnya seperti ini. Nah, 3 kali 3 kan 9, bisa dicoret sama 9 di bawah sini. Oke, tinggal 4 dikali 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27. Jadi 4 dikali 27 sama dengan 108. Hasil akhirnya adalah 108. O6-nya. Oke, jadi intinya kalau diketahui dua suku untuk geometri, kita bisa menggunakan perperan seperti ini dengan menghilangkan suku pertama dulu, kemudian cari rasionya. Setelah ketemu rasionya, kamu baru mencari A-nya dengan mensubstitusi ke U3 maupun U7-nya. Salah satu boleh. Jadi sama aja, nanti kalau kamu masukkan ke U7 juga ketemunya A-nya 4/9. Setelah ketemu A dan R, tinggal mencari yang ditanyakan di soal U6, AR pangkat 5. Jadi kalau U10, AR pangkat 9.
U100 berarti AR pangkat 99. Begitu. Next soal berikutnya, soal nomor 5. Jika suku kedua adalah 6, suku kelima adalah 48, bilangan 6144 merupakan suku berapa? Jadi ini tipe sama soal nomor 3 tadi ya, diketahui 2 suku. Kalau tadi mencari U6-nya, sekarang ini tuh masuk U berapa gitu ya. Jadi caranya hampir sama, diketahui U2-nya adalah 6, kemudian U5-nya adalah 48. Oke, U2 itu AR ya, A dikali R saja kan, sama dengan 6. Kalau U5 berarti AR pangkat 4, sama dengan 48. Jadi kalau misalnya geometri seperti itu ya, pangkatnya dikurangi 1 dari suku keberapanya. Oke, kita coba hilangkan A-nya atau eliminasi A-nya dengan pembagian. AR pangkat 4 dibagi AR, yang bawah, yang U5 dulu ya, sama dengan 48 dibagi 6. Oke, A-nya sama A dibagi hilang, R pangkat 4 dibagi R pangkat 1, ini kan nggak ada pangkatnya berarti 1 ya. R pangkat 3 ya, sama dengan 48 dibagi 6 adalah 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3, jadi sama-sama pangkat 3, R-nya adalah 2. Kita pakai yang bawah dengan bawah. Ketemu R-nya 2, tinggal cari apa? Tinggal cari A. Oke, kita cari A-nya ya. Masukkan ke yang pertama saja ya, sini ya. AR sama dengan 6. Kemudian berarti A-nya kita cari, R-nya 2 sama dengan 6. Berarti A-nya sama dengan 6 dibagi 2. A-nya 3. Oke, ketemu A-nya 3, R-nya 2. Nah, bilangan ini U berapakah dia? Yang kita belum tahu. Oke, berarti 6144 UN berapa gitu ya. Nah, rumus UN itu sama dengan AR pangkat N-1 ya kan. Berarti 6144, A-nya itu adalah 2, A-nya adalah 3, R-nya adalah 2 pangkat N-1, yang kita belum tahu N-nya berapa. Oke, berarti buat cari N-nya ini kan perkalian, berarti kalau penjelasannya jadi dibagi ya. 6144 per 3 sama dengan 2 pangkat N-1. 6144 dibagi 3 berapa? Ada yang sudah hitung? 6144 bagi 3 berarti 2048 sama dengan 2 pangkat N-1. Nah, 2048 ini 2 pangkat berapa? Kalau 2 pangkat 10 kan 1024. Berarti kalau 2048 2 pangkat 11 ya. Lanjut di sini ya. 2048 sama dengan 2 pangkat N-1. 2048 2 pangkat 11 sama dengan 2 pangkat N-1. Sama-sama 2, berarti kita kerjakan pangkatnya ya. Pangkatnya berarti 11 sama dengan N-1, min-1-nya pindah ke kiri, jadi 11 tambah 1 sama dengan N, berarti N-nya sama dengan 12. Ketemu, berarti 6144 adalah suku ke-12. Oke, bisa dipahami ya. Jadi intinya hampir sama, mencari rasionya dulu, kemudian mencari suku pertamanya, kemudian dikembalikan lagi ke rumus UN. N berapakah dia jika diketahui 6144, suku pertamanya 3, rasionya 2. Oke, untuk mengerjakan soal seperti ini berarti pertama harus ahli dulu dalam operasi aljabarnya ya, pindah ruas, bagi, pangkat, kemudian masukkan rumus, perkalian, pembagian untuk pindah-pindah ruas itu penting ya, jangan sampai salah di perpindahan ruasnya. Nomor 5 selesai, lanjut ke nomor 9. Ini tipe soal yang berbeda, tapi ini juga ada pembahasan di buku cetak ya, di contoh soal. Jika X, jadi ini adalah sukunya ada X, kemudian ada 2X plus 1 plus 2, kemudian ada 4X plus 10, adalah 3 suku pertama dalam barisan geometri.
Jadi X ini suku yang pertama ya. Kemudian ada 2X plus 2, kemudian ada 4X plus 10. Suku kelima barisan tersebut adalah, jadi ini ada 3 suku yang dimana masing-masing punya rasio. Kalau X dikalikan angka tertentu jadi 2X plus 2, kemudian kalau 2X plus 2 dikalikan angka tertentu jadi 4X plus 10. Cuman angkanya itu yang kita belum tahu. Cara nyarinya gimana? Mereka kan punya namanya rasio ya, atau perbandingan. Bisa dari U2 dibagi U1, bisa juga U3 dibagi U2, bisa juga U4 dibagi U4 dibagi U3, atau U10 bagi U9. Jadi yang atas tuh sukunya, kemudian di bawah suku sebelumnya. Karena kita cuma punya 3 suku, jadi pakai U2 bagi U1 dan U3 dibagi U2. Ini yang X U1, ini U2, dan ini U3. Berarti U2-nya ada 2X plus 2 dibagi suku pertamanya adalah X. Kemudian suku ketiganya 4X plus 10 dibagi suku keduanya adalah 2X plus 2. Nah, ini berarti perkalian silang ya. Tinggal yang bawah dikalikan atas sini, kemudian sini juga dikalikan atas sini. Jadi ketemunya di sini saya tulisan sebelah sini ya, agak ke kiri 2X plus 2 dikali sama 2X plus 2. Kemudian yang bawah kiri X dikalikan dengan yang atas kanan. 4X plus 10. 2X plus 2 dikali 2X plus 2 berarti kalikan silang seperti ini ya. Kali pelangi. 2X kali 2X berarti 4X kuadrat. 2X kalikan 2, 4X. Kemudian 4X lagi, kemudian 4. Yang kanan, ini karena hanya 1 jadi dikalikan seperti ini. X kalikan 4X, 4X kuadrat, X kalikan 10 plus 10X. Berarti di sini 4X kuadrat, 4X tambah 4X jadi 8X, plus 4 sama dengan 4X kuadrat plus 10X. Tujuannya kan kita mau nyari X-nya ya. Jadi kita pindahkan saja yang ada X-nya pindah ke kiri, yang nggak ada X-nya pindah ke kanan. Berarti 4X kuadrat plus 8X, ini pindah ke kiri ya, jadi min 4X kuadrat min 10X sama dengan plus 4-nya nggak punya X, pindah ke kanan, jadi min 4. Jadi ini pindahan dari sini ya. Sekarang 4X kuadrat dikurangi 4X kuadrat habis. 8X dikurangi 10X kurang 2X atau min 2X sama dengan min 4X, berarti min 4 dibagi min 2. Negatif bagi negatif jadi positif, 4 bagi 2 jadi 2. X-nya ketemu 2. Nah, berarti berapakah barisan itu? Ya. Berarti balik lagi barisannya. Barisannya kan X, kemudian 2X plus 2, kemudian ada 4X plus 10. Kamu gantikan X-nya dengan 2. Berarti ini 2. 2 kali 2 plus 2. Ini kan 2 kali 2 plus 2 ya. 4, X-nya 2 ditambah 10. Berarti 2. 2 kali 2, 4. 4 tambah 2, 6. 4 kali 2, 8. 8 tambah 10, 18. Inilah barisannya. Ya, 2, 6, 18. Kalau mau tahu berarti rasionya berapa nih? Rasionya berarti 3 ya. Karena 2 kali 3 hasilnya 6. 6 kali 3 juga 18. Rasionya 3. Sekarang balik lagi yang tanya apa nih? Suku kelima. Kalau mau cari manual bisa enggak? Bisa, Bu. Bisa kali 3 lagi. 2, 6, 18. 18 kali 3 berapa? 18 kali 3 berarti 54 ya. 54. 54 kali 3 berarti 162. Jadi jawabannya adalah U5-nya 162. Jadi U5 ya, 162. Kalau mau dicari pakai rumus boleh, nanti pakai U5 sama dengan AR pangkat 4. Ini ya cara 2. Berarti U5-nya suku pertamanya 2, rasionya 3, 3 pangkat 4.
Jadi 2 dikali 81, 162. Jadi sama ya. Bebas mau pakai cara manual karena ini sukunya sedikit, langsung dikalikan 3, 3, 3 semua, atau mau pakai rumus U5 juga boleh, sama saja. Jadi kuncinya di sini ya. Kuncinya kita mencari X dulu dengan menggunakan prinsip rasio. Dimana kalau U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2. Seperti itu. Oke. Untuk soal barisan sudah semua terbahas. Sekarang masuk ke soal deret atau jumlahan dari barisan. Oke, soal nomor 1. Jumlah 8 suku pertama deret geometri 1/2, 3/2, 9/2 adalah, oke, dilihat sekilas rasionya berapa nih? Rasionya 3 ya. Kalau dikalikan 3, dikalikan 3, dikalikan 3 nanti ketemu ya. Kalau mau dicari manual boleh, mau cari pakai perhitungan boleh ya. Ini suku pertamanya berarti 1/2. A-nya berarti 1/2. Rasionya kita pakai U2 bagi U1. Buktikan bener 3 enggak ya. U2-nya 3/2 dibagi suku pertamanya 1/2. Berarti 3/2 dikali 2/1. 2 sama 2 coret. 3 bagi 1, 3. Bener rasionya 3. Ya, A-nya setengah, rasionya 3. Suku pertama deret geometri ini adalah, oke, rasionya 3. Berarti pakai rumus apa? Ada dua rumus SN ya. Untuk rasio lebih dari 1, berarti rumus SN-nya apa? SN sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1. Ya. Ini rumus SN. Untuk rasio lebih dari 1. Ya, ini untuk rasio lebih dari 1. Oke, tinggal masukkan. Kita maunya S berapa nih? 8 suku pertama, S8. Ya, 8 sama dengan A. R-nya diganti 8 min 1 per R-1. Berarti S8, A-nya tadi berapa? Ketemunya setengah. Rasionya 3, pangkat 8 min 1 per rasionya 3 dikurangi 1. 1 ini emang dari rumus ya, jadi bukan karena apa-apa, jadi satunya ini emang dari rumusnya. Kemudian saya lagikan di sebelah sini, S8 tadi setengah, 3 pangkat 8 itu berapa 3 pangkat 8? 6.561 kalau saya tidak salah hitung. Min 1 ya, ada min 1-nya sih di sini, min 1. 3 kurangi 1 sama dengan 2. Oke, per 2. Oke, kalau misalnya 3 pangkat 8, bingung berapa nih? Kan berarti 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sampai 4 kali ya. 81 kali 3 pangkat 2 kan 9. 9 kali 9 kali 9 kali 9. Atau 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. 81 kali 81. Ketemu 6561. Oke, kita hitung sebelah sini ya. Berarti S8 sama dengan setengah, dahulukan dalam kurung ya, 6561 kurangi 1 berarti 6560, nanti endingnya dibagi 2. Oke, berarti S8 setengah kali 6560 berapa? 3280 ya. 3280 dibagi 2. Berarti S8 nya 3280 dibagi berarti 1640. Oke. Jawabannya adalah 1640. Yang A. Oke. Berarti kuncinya setelah tahu suku pertamanya berapa, rasionya berapa, masukkan ke rumus. Tinggal dihitung ya. Jangan sampai salah, R pangkat N-1 dulu dibagi R-1. Seperti itu. Nomor 1 masih cukup sederhana. Bisa dipahami untuk soal dasarnya. Kemudian lanjut untuk soal nomor 2, jumlah semua suku pada deret geometri 4/9, 4/3, tambah 4, tambah dan seterusnya sampai 108 adalah, jadi ini nggak tahu N-nya ada berapa ya. Hanya tahu ini ada 4/9, 4/3, ini rasionya juga 3 kalau saya tidak salah. Tebak. Kita nggak tebak-tebakan ya, kita hitung dulu menggunakan cara yang benar
diketahui itu suku pertamanya berarti A-nya 4/9 ya, A-nya. Kemudian rasionya kita cari pakai U2 dibagi U1, berarti U2-nya 4/3 dibagi U1-nya 4/9. Berarti sama dengan 4/3 dikali 9/4 dibalik. 4 sama 4 coret, 9 dibagi 3, ketemunya 3. Oke, bener ya rasionya 3 ya. Rasio 3, A-nya 4/9. Nah, kalau mencari rumus Sn kan butuh N-nya berapa ya? R pangkat N. Nah, R pangkat N, 108 ini suku berapa? Ini U berapa gitu ya? UN. Nah, N-nya ini berapa? Kita belum tahu. Jadi kita cari dulu N-nya berapa menggunakan rumus UN. UN sama dengan AR pangkat N-1. 108 itu sama dengan A-nya 4/9, rasio 3 pangkat N-1. Nah, buat cari N-nya ini, kita kalikan dulu 108 dikalikan 9. Kemudian dibagi dengan 4. Ya. 108 dikalikan 9 dibagi 4. Jadi ya, kali silang 9-nya dikalikan ke sini. 108 dikali 9 sama dengan 4 dikali 3 pangkat N-1. Kemudian 4-nya karena perkalian pindah ke bawah jadi pembagian. 108 dikali 9 per 4 sama dengan 3 pangkat N-1. Oke, karena pembagian seperti ini akan lebih mudah kalau 108 saya bagi dulu dengan 4 ya di sini. 108 bagi 4 jadi 27. Oke, berarti 27 dikali 9 sama dengan 3 pangkat N-1. Nah, 27 ini sama 9 apa hubungannya sama 3? Saya tuliskan di sebelah sini ya. Oke. 27 dikali 9 sama dengan 3 pangkat N-1. Nah, ini keahlian dalam pangkat-pangkatan yang bab lalu ini dipakai di sini ya. 27 itu 3 pangkat 3. 9 itu 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat N-1. Perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. 3 tambah 2 jadi 5 sama dengan 3 pangkat N-1. Karena bawahnya sama-sama 3, maka kerjakan pangkatnya. Langsung 5 sama dengan N-1. Pangkatnya ini ya. 5 sama N-1. Berarti pindah ruas, satunya ke kiri, jadi 5 tambah 1 sama dengan N. Berarti N-nya sama dengan 6. Berarti dia ada 6 suku. Dari 4/9, 4/3, 4. Dikalikan 3 lagi, berarti 12. 12 kali 3 jadi 36. 36 kali 3, 108. Benar. 6 suku ya. Oke, berarti kita cari S6. Berapakah dia? S6-nya. Ya. Rumus Sn-nya karena rasio yang lebih dari 1. A dikali R pangkat N-1 per R-1. Oke, saya tulis di sini dari yang baru. Berarti S6 sama dengan A kali R pangkat 6 min 1 per R-1. A-nya atau suku pertamanya balik ke awal ya, 4/9. Suku pertama 4/9. Rasionya adalah 3 pangkat 6 ya, karena S6 min 1 per 3 min 1. Oke, kita cari 4/9. 3 pangkat 6 berapa? Ayo. 3 pangkat 6. Berarti 3 pangkat 2 itu 9. 9 kali 9 kali 9. 81 kali 9, 729 ya. 729 dikurangi 1 per 2. Oke. 4/9. 729 kurangi 1 berarti 728 per 2. Oke, kalau mau dibagi 2 dulu boleh. 728 sama 2 kita bagi dulu ini. Ya, berarti 4/9-nya masih tetap dikali 728 dibagi 2. 364. Oke, 364 bagi 9 ini nggak bisa dicoret ya.
36 bagi 9 bisa, tapi 4-nya masih sisa, jadi 364 dikalikan 4, ketemunya bentar, 1456 dibagi 9, ini pecahan ya, 1456 dibagi 9, 14 bagi 9, 161, sisanya 7/9. Oke, jadi jawabannya 161, 7/9, jawabannya yang B. Oke, silahkan dipahami untuk soal seperti ini. Jadi yang agak lama tadi mencari berapakah 108 tuh N berapa ya, karena kita kan harus cari untuk rumus SN butuh cari N berapa. Misalnya udah ketemu nih, ini kalau dicari Bu saya cari manual, rasionya 3, berarti saya kalikan, misalnya sini ada 3 jadi 12, 12 ditambah 36, 36 kali 3 jadi 108. Boleh nggak Bu saya hitung manual, kayak 108 tambah 36 tambah 12 tambah 4 tambah 4/3 tambah 4/9 gitu boleh, asalkan kamu nggak ribet ngitungnya ya. Jadi apalagi kalau salah pilihan ganda bisa kamu hitung ketemu hasilnya ya benar gitu ya, cuman saya jelaskan menggunakan rumus darat, barangkali dicari soal yang memang nggak sependek ini ya, ini hanya jumlah sukunya hanya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, barangkali sampai 10, sampai 15 dan sebagainya. Kalau hitung manual ribet harus pakai rumus. Cuman untuk pilihan ganda, jika kalian mau menghitung secara manual ya silahkan. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, nomor 4. Diketahui jumlah 3 suku pertama deret geometri dengan rasio bilangan bulat adalah 52. Berarti jumlah 3 suku pertama ya. Jadi bisa U1 tambah U2 tambah U3 gitu misalnya sama dengan 52. Jika hasil kali suku pertama U1 dikali dengan U3 itu sama dengan 144. Jumlah 7 suku pertama pada deret geometri tersebut adalah, dicarinya U7. S7 maksud saya. Ini ada bukan U7 ya, cari S7. Jumlah 7 suku pertama. Oke. Nah, di sini kalau U1, U2, U3 kan kasihnya A, AR, AR pangkat 2, AR pangkat 3 dan seterusnya ya. Cuman kita pakai ini kan A, AR, AR pangkat 2, AR pangkat 3 dan seterusnya. Cuman kalau ini ada U3, 1 kali U2, U3, berarti kan A kali AR pangkat 2 jadi AR pangkat A kuadrat R pangkat 2 ya, jadi agak sedikit lebih ribet. Ini saya gunakan suku pertamanya A per R, dikalikan R kan jadi A, kemudian jadi AR, kemudian jadi R kuadrat dan sebagainya juga bisa ya. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Jadi A per R, A kali R. Oke. Jika suku pertama dikalikan suku ketiga sama dengan 144, kita patokannya pakai yang ini ya. Pakai yang ini. Berarti A per R dikali sama suku ketiganya AR ya. Sama dengan 144. R dikalikan R di bawah, AR dibagikan R, berarti R sama R bisa dicoret ya. A kali A jadi A kuadrat sama dengan 144. Oke. Berarti A-nya bisa 12 atau A-nya bisa min 12 ya. Misalnya saya pakai A-nya berarti sama dengan 12. Karena A144 itu akar 12 kuadrat sama dengan A144. Oke. Ketemu A-nya 12. Sekarang cari R-nya. Nah, cari R-nya gimana nih? Dari ini ya, U1 tambah U2 tambah U3 sama dengan 52. Berarti kalau U1 tambah U2 tambah U3 sama dengan 52. Berarti U1-nya A per R ditambah suku keduanya A, suku ketiganya AR ya. Sama dengan 52. Nah, ini ada perperan R di bawah. Supaya nggak jadi perperan, semua saya kalikan dengan R. Ya, supaya R di sini hilang. A per R dikalikan R kan tinggal A. A dikalikan R
AR. AR dikalikan R, AR kuadrat, 52 dikalikan R, 52R. Oke, pindahkan ruas ke kiri semua. Yang koefisien yang angka konstanta pindah ke kanan, tapi nggak ada konstanta ya, jadi kita pindah ke kiri semua. Saya urutkan dari yang pangkat tertinggi, AR kuadrat ditambah AR tambah 52R ya. Jadi A-nya ini belum saya ganti ya. Masih AR min 52R plus A sama dengan 0. Nah, kita balikin di sini. Kan A-nya sudah ketemu tadi 12. Ya, kamu ganti A-nya 12. Jadi 12R kuadrat plus 12R min 52R plus 12, A-nya 12 sama dengan 0. 12 kurang 52 bisa, jadi 12R kuadrat min 40 ya. 40R plus 12 sama dengan 0. Masih ingat pemfaktoran di sini untuk mencari R-nya? Ini masih bisa disederhanakan ya. Sederhanakan dibagi berapa? Dibagi 4 bisa ya. Dibagi 4. 12 bagi 4 jadi 3R kuadrat, 40 bagi 4 jadi 10R, 12 dibagi 4 jadi 3. Oke, ini lebih mudah untuk difaktorkan dibanding angka 12. Berarti 3R, 3R sama R. 3 itu 3 kali 1, 10. Ini bisa 3 kali 3 tambah 1 ya. Berarti sini 3, sini 1, kemudian negatif dan negatif. Jadi 3R kalikan R kan 3R kuadrat. 3R kalikan 3 jadi min 9R. Min 9R min 1R jadi min 10. Min 1 kali min 3 sama dengan plus 3. Jadi benar nih pemfaktorannya. Sekarang berarti R sama dengan sepertiga atau R sama dengan 3. Oke, ini harus ingat pemfaktoran ya. Sebelum mengerjakan soal seperti ini berarti harus paham dulu pemfaktoran yang sudah dipelajari saat SMP. Oke, rasionya antara sepertiga sama 3. Di sini diketahui dengan rasio bilangan bulat. Ada infonya di sini ya, rasionya bilangan bulat. Berarti yang dipakai rasionya sama dengan 3, bukan pecahan. Oke. Sekarang udah tahu A-nya, udah tahu R-nya, berarti barisannya gimana? Barisannya kan A per R, A sama AR ya tadi ya, kita pakai yang di atas ini ya. A per R berarti A-nya 12 per 3, A-nya 12, AR-nya 12 dikali 3. Berarti barisan 12 bagi 3, 4, 12 sama 36. Oke, barisannya ini ya yang kita pakai. Sekarang cari berapa? Oke. Cari apa? Cari jumlah 7 suku pertama. Bu, kalau mau cari manual saya kalikan 3 lagi, kali 3 lagi, kali 3 lagi, boleh nggak? Boleh, tapi agak lama. Jadi kalau mau mengerjakan 7 suku pertama dari geometri, langsung S7 ya. S7 pakai rumusnya A pangkat R pangkat N-1 per R-1. Berarti A-nya ini kita pakai ini ya. Ini A. Ini U1-nya. U2, U3 ya. Berarti suku pertama yang kita pakai 4. Ya. Kemudian rasionya 3 pangkat 7 min 1 per 3 min 1. Berarti 4, 3 pangkat 7 berapa? 2187. Ya, karena 81 kali 27 min 1 per 3 kurangi 1 ketemu 2. Oke, 4 bagi 2 bisa di sini coret. Ketemunya 2 ya di sini ya. 2 dikali 2187 kurangi 1 2186. 2186 dikalikan 2 ketemunya adalah 4372. Oke, ini jawaban akhirnya 4372 yang C ya.
Oke, jadi tantangan soal ini adalah di bagian pemfaktoran ketika kamu mau menghilangkan atau mencari akar-akar dari rasionya itu. Oke, ide pokoknya di sini ya. Jadi kalau ada soal tipe soal seperti ini, diketahui 3 jumlah suku pertama dari geometri rasio bilangan bulat 52, jumlah 3 suku pertama dikali suku ketiga. Jadi soal seperti ini sering ditemukan ya. Dulu kalau ada UN juga ada soal seperti ini, atau mungkin ketika SBMPTN. Jadi menggunakan A per R, A sama A kali R. Oke, contoh soal ini seperti juga ada di buku cetak, bisa untuk referensi bahan belajar. Oke, sudah dicek jawabannya untuk nomor 4. Bisa next ke nomor 6. Diketahui rumus suku ke N barisan geometri UN sama dengan 3 pangkat N. Jumlah N suku pertamanya adalah berapa? UN-nya sama dengan 3 pangkat N. SN-nya rumusnya apa gitu ya. Oke, buat cari SN ini butuh A sama butuh rasio. Oke. Kalau N ini tetap N ya, ini kan butuh tetap N. Jadi butuh A sama N. Oke. A itu sama dengan U1. Berarti kalau U1, UN-nya 3 pangkat N, U1 3 pangkat 1. Sama dengan 3. Berarti U2-nya sekarang kita cari U2 sama dengan 3 pangkat 2, 9. Berarti U3. Berarti 3 pangkat 3. Karena ini kan U pangkat N ya, A3 pangkat N ya. Berarti 3 pangkat 3, 27. Dan seterusnya. Ini rasionya berapa ini? Rasionya 3 kan ya, dikali 3, dikali 3, dan seterusnya. Berarti 3. Suku pertamanya A-nya 3, rasionya 3. A3 rasio juga di 3. Oke, berarti ketemunya sekarang udah ketemu A3 rasio 3. Berarti SN-nya sama dengan A R pangkat N-1 per R-1. Berarti SN suku pertamanya U1-nya 3, rasionya juga 3 pangkat N-1 per rasio 3-1. Berarti SN 3-1 jadi 2 ya. 3 per 2, 3 pangkat N-1. Ini jawabannya yang C. Oke, jadi sebenarnya cukup mudah ya. Soal ini cuman kelihatannya aja susah. Kayak ini pilihan gandanya kok bukan angka, kok ada NN-nya gitu ya. Jadi hubungan UN sama SN, buat cari SN kita butuh A sama R dengan mencari dari UN. U1, U2, U3 boleh ya. Cukupnya apa? U1 sama U2 aja juga boleh, cukup. Jadi U1-nya ketemu buat A, ketemu U2, jadi bisa dibagi untuk mencari rasionya. Oke, kemudian masukkan ke rumus SN. Kemudian masuk ke soal berikutnya, soal nomor 9. Suatu barisan geometri memiliki suku kedua dan suku keempat berturut-turut 2 dan 8. Jika suku terakhir adalah 64, jumlah semua suku barisan tersebut adalah, ya. Ini agak-agak mirip sama soal yang pas barisan ya. Oke. Jadi ketahui suku keduanya di sini U2-nya sama dengan 2, kemudian U4-nya sama dengan 8. Kemudian mencari dan UN-nya suku terakhirnya sama dengan min 64. Mencari SN-nya itu semuanya berapa. Nah, berarti belum punya N-nya ya. Sama mencari, berarti butuh A, butuh R, butuh N. Jadi cari dulu baru ketemu SN. Dari sini U2 itu AR. Ya, 2. Kalau U4 berarti AR pangkat 3, 8. Kalau U7 AR pangkat 6 gitu ya. Jadi 2 kurangi 1 kan 1. Oke, menggunakan metode eliminasi yang pembagian lagi buat cari A sama R-nya ya. Berarti AR pangkat 3 per AR pangkat 3 bagi AR sama dengan 2 bagi 8 bagi 2. Oke, ini coret-coret. Hanya boleh coret ya.
R pangkat 3 bagi R jadi R pangkat 2, 8 bagi 2 jadi ketemunya 4. R-nya berapa kira-kira? R-nya berarti bisa plus minus 2 ya. Bisa 2 kali 2 atau min 2 kali min 2. Oke. Lanjut lagi di sini kalau suku pertamanya, suku keduanya 2, suku terakhirnya adalah suku terakhirnya min 64. Berarti ketemu kalau R-nya 2, ketemu A-nya berapa gitu ya. Kalau R-nya min 2, ketemu A-nya berapa. Berarti ke sini lagi ya, kita bagi dua daerah. Kalau R-nya sama dengan 2, kan masukkan ke sini ya. AR sama dengan 2. Oke, kita substitusikan. AR sama dengan 2. A kali 2 sama dengan 2, jadi A-nya sama dengan 1. Kan 2 bagi 2 ya. Tapi kalau R-nya sama dengan min 2, masukkan ke AR sama dengan 2, berarti A dikali min 2 sama dengan 2, berarti A sama dengan 2 dibagi min 2, A-nya min 1. Jadi ada dua kemungkinan nih, kalau enggak R-nya 2, A-nya 1, R-nya min 2, A-nya min 1. Oke, menentukannya dari mana nih? Dari UN. Nah, karena di sini UN-nya negatif, UN-nya min 64, ini kan berarti AR pangkat N-1 sama dengan min 64 ya. Kemungkinan ini A-nya juga negatif. Ya, jadi positif negatif. Kalau ini kan kalau A-nya positif, R-nya positif, pasti hasil terakhirnya pasti positif kan? Kalau ini positif dikali positif, pasti hasilnya jadi positif. Padahal di sini negatif kan? Nah, ini maka kita pakai yang R-nya negatif 2, kemudian A-nya adalah min 1. Ya, kalau ini positif, kalau ini negatif sih, A-nya berarti min 1, rasionya adalah min 2 pangkat N min 1 sama dengan min 64. Oke, min 2 pangkat N min 1, min 64 dibagi min 1. Jadi sama dengan negatif bagi negatif 64. Oke, setelah itu 64 itu 2 pangkat berapa? 64 itu 2 pangkat 7 apa 8? 6, 7, 8. 2 pangkat 6 ya. Berarti min 2 pangkat 6. Kenapa min 2 pangkat 6 kok jadi positif ya? Min 2 pangkat bilangan genap itu pastinya jadi positif. Min 2 kali min 2 kali min 2 itu sampai 6 kali berarti hasilnya positif 64. Sudah sama-sama min 2, tinggal kerjakan pangkatnya. N-1 sama dengan 6. Ya, N-1 sama dengan 6. Berarti N sama dengan 6 tambah 1. N-nya sama dengan 7. Oke. Sudah ketemu N7, A-nya min 1, R-nya min 2. Berarti tinggal cari SN-nya berapa. Nah, rumus SN, karena ini rasionya sama dengan min 2 itu kurang dari 1, ya kita pakai rumus yang baru ya. A 1 min R pangkat N per 1 min R. Ini rumus yang untuk rasio kurang dari 1. Berarti kita cari S7, N-nya 7 ya, sama dengan A-nya suku pertamanya itu min 1, 1 dikurangi rasionya itu min 2, pangkatnya pangkat 7, per 1 min rasionya min 2. Oke, min 1, 1 dikurangi min 2 pangkat 7, berarti 128 ya, min 128. Kalau negatif pangkat ganjil jadi tetap min ya. Per 1 min min 2 jadi 1 plus 2. Oke. S7 sama dengan min 1 kurung buka, min ketemu min jadi positif, 1 plus 128 per 1 tambah 2 jadi 3. Oke, 128 tambah 1 jadi 129,
min 1 dikali 129 per 3 berarti min 1 kali 129 min 129 dibagi 3, jadi min 43. S27 nya sama dengan negatif 43. Oke. Lumayan menantang ya soalnya ya. Jadi kalau suku keduanya 8, suku keempatnya suku keduanya 2, suku keempatnya 8. Jadi kalau dilihat nih barisannya nih ya, kalau dihitung berarti suku pertamanya min 1 nih, A-nya min 1, min 1 kalikan 2 jadi min 1 kalikan min 2 jadi 2, 2 dikalikan min 2 jadi min 4, min 4 kalikan 2 jadi 8, bener ya, 2 sama 8 kalikan min 2 jadi min 16, dan seterusnya sampai min 64. Terus dicari U7 nya, jumlah semua suku barisannya. Kalau nyari manual boleh nggak? Boleh, cuman lama banget yang hitung ini 32. Ini kan berarti 32 ya. Ya, terus dihitung, dijumlahin min 1 tambah 2, 2 tambah min 4, min 4 tambah 8, terus dikurangi 16, ditambah nih, ketemu hasilnya min 43. Silahkan dicek. Oke, itu untuk pembahasan soal baris deret. Ini nomor terakhir ya, jadi silahkan dipelajari. Jika ada pertanyaan bisa bertanya langsung dengan saya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.